Empok, katanya video kedua mau bahas nested routing. Terus kenapa itu malah cuma ada navbar sama teks doang? Sabar dong. Belum apa-apa dah protes aja lu. Intro juga belum. Iya maaf Pok. Kali ini gue mau lanjutin project yang kemarin. Kita akan buat website dengan nested routing dari Remix. Isi webnya apa nih Pok? Jangan teks sama button lagi. Bosan gue yang itu aja. Lama-lama gue bedong juga lu. Belum juga kelar gue intro. Ya maaf Pok. Lagian emang ada bedongan yang muat sama gue. Ada. Kain kafan. Mau? Buset dah. Lanjut. Lu abaikan aja homepage-nya karena fokus kita bukan di situ. Coba lu klik itu, info BMKG. Jadi gue mau panggil API-nya ke dalam website kita. Kira-kira hasilnya begitu. Ada 3 menu informasi gempa dan 1 perkiraan cuaca. Menu pertama nampilin data gempa terbaru. Selanjutnya ada daftar 15 gempa dengan magnitudo 5+. Lalu daftar 15 gempa dirasakan. Terakhir data perkiraan cuaca. Gue pakai API mapnya Google untuk nampilin datanya. Dan temanya masih bisa kita akses untuk gonta-ganti warna websitenya. Buat yang belum tahu gimana cara buat temanya silakan cek video sebelumnya. Oke mantap nih, lanjut Pok. Pertama kita mulai dari komponen link item dahulu. Seperti di intro tadi kita ada 2 navbar dengan link di dalamnya. Untuk itu langsung buat aja file di dalam folder komponen. Misal namanya linkitem.tsx. Terus import link from Remix. Ini biar pindah halaman webnya gak pakai refresh. Terus import komponen button buat UI link itemnya. Lanjut buat interface buat parameter komponennya. Link icon gue bikin opsional jadi link itemnya nanti bisa ada ikonnya atau tidak. Abis itu tinggal bikin komponennya kayak gini. Buat yang belum tahu komponen button ini bisa cek video sebelumnya. Oke selesai. Selanjutnya kita akan coba nested routingnya Remix. Untuk itu buat halaman baru di dalam folder root. Kita buat foldernya dulu misal namanya home dan di dalamnya buat file index.tsx. Kita akan buat halaman simple dengan teks di dalamnya. Oke kita save dan lihat hasilnya. Ini adalah halaman standar seperti biasanya. Ayo kita aplikasikan nested routingnya Remix. Untuk itu buat file sejajar dengan folder yang akan kita aplikasikan dengan nama yang sama yaitu home.tsx. Lalu import outlet di dalamnya. Jangan lupa link item yang tadi untuk bikin link navigasinya. Abis itu buat array untuk linknya. Dan kita loop array-nya halaman ini hanya akan berisi navigasi aja. Oke selesai. Coba save untuk lihat hasilnya. Sekarang muncul navigasi yang kita buat pada file home.tsx. Outlet ini untuk nampilin halaman lain yang ada di dalam folder yang sejajar dengan nama yang sama. Jadi seluruh file yang ada di dalam folder home akan muncul navigasinya sesuai yang ada di halaman home.tsx ini. Coba kita buat lagi halaman yang lain. Hasilnya pun tetap sama akan menampilkan isi pada halaman home dan halaman itu sendiri. Pok mau tanya. Katanya kan semua halaman di dalam home akan teraplikasikan nested routingnya. Gimana kalau ada halaman yang gak mau pakai nested routingnya? Oh, gampang itu. Tinggal buat aja file yang sejajar dengan nama yang sama ditambah dot terus nama halamannya.
Contohnya begini, gue bikin halaman baru misalnya. Ini mah beda.tsx. Hasilnya seperti halaman yang biasa. Oh gitu. Mantap, Pok. Terus kalau bikin halaman dinamis bisa gak, Pok? Bisa dong. Tinggal buat aja file dengan prefiks simbol $. Contohnya begini. Gue bikin file di dalam folder home misalnya apapun ID-nya .tsx dengan prefiks simbol $. Terus import use params buat nangkap halaman dinamisnya. Oke siap. Mantap, Pok. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan ambil data dari BMKG. Langsung buka aja website data.bmkg.go.id. Di sini tersedia dua informasi yaitu data perakiraan cuaca dan data gempa. Kita mulai dari gempa terlebih dahulu. Di sini ada 3 informasi gempanya dengan 2 format data, XML dan JSON. Biar gampang olahnya kita akan pakai yang JSON. Coba kita cek dulu hasil JSON-nya seperti apa. Oke, langsung buat file untuk ambil data API-nya. Gue akan taruh di dalam folder servers. Misal namanya bmkg.server.tsx. Kita buat interface-nya dulu untuk masing-masing jenis datanya. Terus buat 3 async function-nya juga. Dengan fetch dari URL BMKG-nya. Oke, selesai untuk fetch API-nya. Selanjutnya kita buat halamannya dengan nested routing juga. Gue akan buat folder BMKG di dalam folder home dan file BMKG ini gue masukin ke situ. Dan akan diubah menjadi index.tsx. Terus gue buat lagi file BMKG untuk layout navigasinya. Import outlet dan link item seperti yang tadi. Terus buat array untuk daftar navigasinya. Di sini gue kasih header untuk kasih tahu kalau informasi ini didapat dari BMKG. Sebelumnya gue juga udah download logonya dan akan dikasih link ke website data BMKG-nya. Abis itu bikin nav dengan loop array-nya. Sip, coba save dan lihat hasilnya. Oke, mantap. Di sini sudah ada navigasinya tapi kita belum buat halamannya. Lanjut kita buat halaman gempa terbaru. Langsung buat aja file autogempa.tsx di dalam folder BMKG. Untuk nampilin data gempanya, import dulu JSON, loader function, dan use loader data from remix. Terus function get auto gempa dan interface auto gempa dari server BMKG yang tadi. IMG4 ini buat nampilin gambar sakemapnya. Abis itu buat loader function untuk manggil get auto gempanya dan return datanya. Lanjut ke halamannya. Kita tangkap dulu data tadi menggunakan use loader data.
Terus tinggal buat UI-nya seperti ini. Coba save dan lihat hasilnya. Mantap. Kita sudah punya satu halaman yang nampilin data dari API-nya BMKG. Ayo buat dua halaman selanjutnya. Tapi, karena dua halaman itu menampilkan beberapa data, gue mau bikin komponen tabel terlebih dahulu. Untuk itu buat file di dalam folder komponen. Kasih namanya tabel aja. Kita buat type dan interface untuk properti header tabelnya. Header ini untuk judul header tabelnya. Field untuk nama field dari datanya. Dan hidden untuk opsi menyembunyikan kolomnya. Lanjut ke interface-nya. Title ini untuk judul pada komponen tabelnya. Gue kasih optional aja. Header props ini dari type yang tadi. Dan dibuat array karena akan berisi beberapa kolom. Dan tabel data ini kasih tipenya array aja karena datanya bisa beda-beda. Lanjut kita buat komponennya. Pertama kita buat title. Lanjut ke tabelnya. Kita buat tabel head-nya dengan cara lupa header props yang tadi. Kasih beberapa kelas dan properti hidden-nya. Lanjut ke tabel bodinya. Isi dengan cara loop tabel datanya. Kasih beberapa kelas di tabel row-nya. Terus kita sesuaikan isi kolomnya berdasarkan properti header. Jadi uturan kolomnya sesuai dengan nilai yang ada di properti header. Bukan dari data tabel. Kasih kelas lagi dan properti hidden-nya juga. Oke, selesai untuk komponen tabelnya. Sekarang kita lanjut buat dua halaman selanjutnya. Untuk itu buat file lagi di dalam folder BMKG dengan nama gempa dirasakan.tsx. Sama seperti yang tadi kita import dulu JSON, loader function, dan use loader data from remix. Terus komponen tabel dan header props yang barusan. Serta get gempa dirasakan dan interface-nya juga dari server BMKG. Next buat loadernya dan return datanya. Lanjut ke halamannya, tangkap lagi datanya menggunakan use loader data. Dan buat variabel untuk header props tabelnya. Isi header dan field-nya. Abis itu tinggal return halamannya yang diisi dengan komponen tabel yang tadi. Oke, selesai. Selanjutnya buat satu halaman lagi. Buat file lagi di dalam folder BMKG dengan nama gempa terkini. Isinya kurang lebih sama dengan yang ini. Tampok. Kok lu diem aja? Kan barusan gue bilang isinya kurang lebih sama. Cuma beda sumber data sama isi header props-nya aja. Kalau mau penjelasannya, lu balik aja ke gempa dirasakan. Ya udah. Seenggaknya lu bikin ngebut lah itu ngetiknya. Kasian yang nonton bisa bete liatnya. Oh iya, lupa. Maaf gue hilaf. Oke, selesai. Coba kita save terus lihat hasilnya.
Lah itu kenapa jadi error Pok? Dia kena timeout. Ini ada apa dengan jaringan gue? Tampilannya jelek banget klo error Pok. Gak manusiawi banget. Oh iya lu bener juga. Ya udah, tambah error boundary aja di file rootnya. Apaan itu Pok? Lu pasti masih belum baca dokumentasinya Remix kan? Kanda gue bilang dari video sebelumnya. Dasar anak muda. Ya, kan kalau dengar Gak usah langsung. pakai alasan lu. Iya, gue baca dulu Pok. Oh dia buat nangkep error gitu ya Pok. Jadi kalau error bakal masuk ke function itu. Dan nampilin apa yang ada di dalamnya. Dan bisa ditaruh di halaman manapun. Tapi itu kenapa ke Superman Pok? Iya karena IT di sini kudu kayak superhero. Keturunan Asgard, otot besi, tulang adamantium, darah simbiot, kulit vibranium, dan harus banget lebih cepat dari The Flash. Buset dah. Dah lanjut. Kita coba refresh halamannya. Mantap. Kita udah berhasil nampilin semua data gempanya. Selanjutnya tinggal bikin halaman cuacanya. Untuk itu gue mau install dulu library Reach Google Map API. Ini akan kita pakai nanti untuk nampilin maps-nya. Sekarang kita balik dulu ke web BMKG untuk lihat dokumentasi yang cuaca. Yang gue akan pilih adalah data Provinsi Indonesia. Oke, formatnya adalah XML dan datanya mantap banget. Nanti XML ini diparsing dulu ke dalam format JSON dan akan gue normalisasi untuk mendapatkan informasi weather aja. Oke lanjut. Kita buat dulu function fetch API-nya. Gue akan taruh di file bmkg.server.tsx. Karena ini XML jadi responnya ke teks dulu. Oke selesai. Sekarang install dulu library untuk parsing XML ke JSON-nya. Di sini gue pakai XML2JS. Sip lanjut. Terus buat file halamannya di dalam folder BMKG dengan nama cuaca.tsx. Sama seperti yang tadi. Kita import dulu loader function. Use loader data from remix. Function get cuaca yang barusan. Dan sekalian, parse string from XML2JS. Lalu buat loader functionnya dan tangkap datanya dengan use loader data. Kita akan konsol log dulu hasil data API-nya. Buat halamannya simple aja dulu. Oke save dan langsung lihat hasilnya. Kita inspect. Dan pilih tab konsol untuk lihat respon API-nya. Gue akan parsing dulu ke dalam bentuk JSON. Untuk itu gue pakai useStat dan useEffect buat parsing datanya. Karena yang dibutuhin adalah data area. Maka data itu aja hasil parsingnya. Dan sekalian masukin ke dalam statnya. Seperti ini.
Save dan cek konsolnya lagi. Oke, ini hasilnya sudah mendingan. Selanjutnya kita buat datanya lebih mudah diproses lagi. Dan sekalian ambil data weather-nya aja. Untuk itu gue akan buat variabel array. Tapi sebelumnya kita buat interface-nya dulu. Oke, lanjut buat array dan loop aja data BMKG-nya. Di sini gue akan push array-nya, tapi sebelumnya akan ngecek dulu apakah sudah ada data yang sama atau belum pada array tersebut. Jika belum ada, langsung push aja. Area diisi dengan nama kota. Lat LNG isi dengan objek. Dalamnya lat dari latitude dan LNG dari longitude. Untuk weather isi dengan array kosong aja dulu. Lanjut ke bagian weather. Karena ini nested array, biar aman ambil dulu posisinya. Ini disesuaikan dengan nama kota aja. Abis itu langsung push aja. Datetime isi dengan datetime. Untuk dash dan icon isi dengan kode cuacanya dulu. Oke, selesai. Save dan konsol lagi. Oke, mantap. Hasilnya udah lebih compact. Selanjutnya gue akan buat function buat get dash dan icon ini. Sebelumnya gue udah download untuk ikonnya. Dan gue taruh di folder weather di dalam folder publik dan images. Lanjut ke functionnya. Gue akan isi dengan switch aja. Oke, selesai. Abis itu tinggal ubah dash dan icon yang tadi. Langsung panggil aja functionnya. Terus save dan lihat hasilnya. Sip, mantap. Respon API-nya udah lebih mudah buat diproses. Oke, lanjut. Sekarang tinggal nampilin Google Maps-nya. Untuk itu, gue akan load Google Maps API key-nya. Dan gue taruh di loader function aja. Jadi return loader dan use loader datanya juga gue tambahin. Sebelumnya gue udah buat file.env dan di dalamnya ada variabel API key-nya. Untuk mendapatkan API key ini lo cari aja tutorialnya sendiri. Dah banyak juga di YouTube. Lanjut ke Maps-nya. Gue akan buat beberapa variabel dan function untuk load data Google-nya. Ini bisa kalian cek di dokumentasinya area Google Maps/API. Di function onload ini gue langsung bound semua koordinat yang ada di array data cuacanya. Jadi pada saat pertama load map otomatis enter ke koordinat-koordinat data cuacanya. Oke, habis itu, ubah halamannya agar nampilin Google Maps-nya. Sip, coba save dan lihat hasilnya. Oke, mantap. Kita dah berhasil nampilin mapnya. Selanjutnya gue akan buat komponen untuk pilih waktu perkiraan cuacanya.
Untuk itu gue akan bikin array baru dan loop data cuacanya. Sama seperti yang area tadi. Sebelum push dicek dulu datanya. Sudah ada atau belum. Abis itu buat function format mas untuk tampilannya. Sekalian juga gue buat default waktu perkiraan cuacanya. Jadi saat load akan default ke waktu terkini. Terus buat state untuk select optionnya juga. Oke, lanjut ke komponen waktu perkiraannya. Kita bisa langsung taruh sebagai child dari komponen Google Map-nya. Sip, coba save buat lihat hasilnya. Mantap. Tapi ini select optionnya belum di set defaultnya. Gue akan set saat on load mapnya. Save dan cek lagi hasilnya. Oke, sip. Tanggal dan waktunya sudah sesuai, karena waktu yang tersedia dari BMKG lompat dari jam 6 ke jam 12. Dan saat gue buat default tanggalnya tadi, seperti ini. Cari indeks dari list tanggal yang waktunya lebih besar saat di waktu saat ini, yaitu jam 9.43. Yang didapat adalah jam 12. Lalu indeksnya dikurang 1, jadi hasilnya adalah jam 6. Terakhir kita tambah markernya. Untuk itu, langsung loop aja data cuacanya. Dan buat markernya. Terus set posisinya. Dan gue tambah event on click untuk nampilin info window di dalamnya. Icon ini akan memanggil function, nanti aja buat functionnya. Di dalam marker, kita tambah komponen untuk info window-nya. Yang akan bersisi nama kota, waktu perkiraan, dan deskripsi perkiraan cuacanya. Ini juga akan manggil function yang sama dengan icon tadi. Sip, lanjut. Buat function getMarker atributnya. Isinya adalah cari deskripsi dan icon di array weather dengan datetime, sama dengan option tanggal perakiraan yang dipilih. Sip, coba save dan lihat hasilnya. Mantap. Sekian untuk video kali ini. Ini PC juga dah mulai ngehang. Kayaknya butuh healing dulu ke warung bakso Pak Gembul. Iya, kasihan banget sampai patah-patah gitu, Pok. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya.